Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Cerdas Investasi. Kali ini kita bakalan bahas topik yang sering banget bikin banyak orang tergiur, yaitu investasi dengan janji manis, tetapi sistemnya Ponzi. Nah, kali ini kita bakalan bahas tugas, kenapa sih masih banyak yang termotivasi untuk ikut, padahal resikonya sangat besar. Nah, kali ini saya tidak sendiri, karena telah datang narasumber di tengah kita dari berbagai kejuruan Sulawesi Selatan yang akan membagikan pengalaman terkait investasi bodong berbasis Ponzi ini. Mari kita memperkenalkan narasumber kita, Kak Sabir dan Kak Bagus. Hai teman-teman, terima kasih telah diundang di podcast siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir dan saya Ahmad Bagus. Menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan investasi Ponzi? Saya jelaskan dulu apa itu investasi Ponzi ya. Investasi adalah kegiatan menanam modal dalam bentuk uang atau aset yang berharga lainnya, di mana keuntungan dari investasi itu akan didapatkan pada masa depan yang akan datang. Sedangkan Ponzi ini adalah berasal dari seorang penipu pada abad ke-20 yang bernama Charles Ponzi, di mana dia menggunakan skema yang disebut skema Ponzi. Jadi skema Ponzi ini berasal dari Charles Ponzi tersebut. Jadi sistem Ponzi itu modus investasi, di mana keuntungan yang dibayarkan ke investor lama berasal dari investor baru. Jadi tidak ada kegiatan bisnis sama sekali. Uangnya berputar-putar terus-menerus dan terus mencari member baru. Nah, betul. Motivasi ini menarik. Gimana sih biasanya para leader Ponzi memotivasi para membernya? Jadi mereka itu bikin komunitas yang solid banget ya. Ada juga seminar, ada juga catering mewah, dan ada juga testimoni palsu dan memamerkan gaya hidup. Nah dari semua itu member baru pun ikut termotivasi untuk berinvestasi ke mereka. Kalau pada kasus saya mungkin lebih ke media sosial ya. Dia menggunakan semacam media Telegram, Facebook, Instagram. Dia membuat suatu grup di mana orang-orang yang tersebut yang dia undang berasal dari nomor-nomor yang tidak jelas. Dari undang-undang itu dia mengundang orang-orang ini padahal pada orang itu cuma satu orang, tapi dia menggunakan testimoni yang sangat palsu sekali. Jadi dia menggunakan secara psikologi menarik dengan menawarkan komisi-komisi begitu, keuntungan sebesar 50%, 100%, dan lain-lain. Yang penting keuntungannya sangat besar. Kalau boleh tahu, apakah Kakak mempunyai pengalaman pribadi? Kalau pengalaman tidak ada. Kalau korban ada. Kalau ya langsung sebagai korban. Jadi dulu itu ada teman saya waktu bulan lalu mempromosikan salah satu investasi ya, di mana keuntungannya itu per bulannya hampir 50%. Nah, di situ saya berpikir dulu bagaimana bisa investasi ini mendapatkan 50% itu cepat selama 1 bulan. Nah, jadi saya tidak ikut berinvestasi, cuman saya tanyakan suruh berhenti untuk menipu semua orang. Berarti lagu ya. Korban. Kalau pada kasus itu saya kan ya bikin kayak sosmed juga itu yang sebelumnya. Kan banyak beberapa kasus mahasiswa yang bercerita dia kan biasa dia kan diundang suatu grup. Namanya dia kadang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan lain, tapi latar belakangnya tidak jelas dan situs-situs webnya pasti mengarah ke sesuatu hal yang berbeda. Makanya dia diundang melakukan semacam kegiatan di mana kegiatan itu dia mempromosikan terus di mana dia mempromosikan produk itu dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat diuntungkan oleh pelaku tersebut. Misalkan dia menawarkan akan mendapatkan uang sebesar 50% pengembalian uang tersebut dengan melakukan top up. Ya, begitulah. Menurut Kakak, kenapa orang tetap mau masuk walaupun sudah biasa mendengar kata Ponzi? Ya, karena motivasi emosionalnya itu sudah kuat ya dibanding logika. Apalagi situasinya sekarang makin kurang finansialnya. Jadi dia termotivasi untuk ingin sukses, ikut berinvestasi ke salah satu tempat agar kiranya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang akan datang. Kalau saya pribadi ya mungkin kurangnya literasi, terus apalagi keuangan ekonomi lagi menurun ya, terus mahasiswa ini kan pasti butuh
keuangan yang secepatnya, di mana menggunakan investasi kunci tersebut. Padahal dia belum tahu sistemnya bagaimana, makanya dia belum mengetahui bagaimana prosedur pengerjaannya, terus keuntungannya dari mana, terus latar belakang perusahaan ini juga belum tidak jelas. Makanya dia mengambil jalan yang cepat ya. Apalagi ada yang slogan ya. Oh iya, baik Kak. Untuk pertanyaan terakhir, agar teman-teman yang lain nggak terjebak, apa ciri-ciri Ponzi yang harus diwaspadai? Baik, yang pertama itu keuntungan tetap besar tanpa risiko. Yang kedua itu usahanya tidak jelas. Yang ketiga itu tetap mencari memperbarui. Nah, bisa tambahkan ya, kalau mungkin lebih jelasnya itu, kalau keuntungan itu kan kita harus berlogika lah, dan berinvestasi kan, investasi itu kan kita harus mengetahui dulu produk seperti apa yang kita nanti investasikan, di mana keuntungannya harus relevan, yang seharusnya uang itu harus seimbang dengan pelaku usaha dengan konsumen kan. Nah, terus kedua, mungkin kita harus juga berliterasi, di mana kita juga harus mencari bagaimana cara sistemnya investasi itu, mempelajari lebih dalam, di mana agar tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih untuk podcast hari ini. Ingat teman-teman, investasi itu butuh ilmu, bukan hanya mimpi kayak mendadak. Sampai jumpa di Cerdas Investasi berikutnya.